mau nanya nih, kan baru-baru ini nih PDIP itu mengusulkan untuk membuat Polri itu di bawah ke TNI atau ke dan juga Mendagri. Ya, Mendagri sekarang kan mantan Kapolri Tito. kan, Tito, betul. Nah, sebenarnya masalahnya itu gimana sih, Bang? Oke, kalau bicara mengenai Polri, gue mau bicara mengenai dua hal. Pertama mengenai sejarah dan transformasi, kedua mengenai tugas dan wewenang. Jadi kalau kita bicara sejarah, Polri kan berdiri tahun 46. Tahun 62 itu masih umur 16 tahun udah ditarik gabung sama ABRI kan gitu kan. Jadi bungsunya TNI, tapi di sisi lain jadi pembantunya jaksa, itu ada undang-undangnya nomor 15 tahun 61 gitu. Jadi bungsunya TNI dia ikut-ikut sistem komando, sistem perintah, sistem pasukan, dan ke bawah-bawah tuh sama permainan kotor TNI sama jaksa kala itu ya. Jadi akhirnya ABRI itu jadi absolute power, kekuatan yang absolut gitu kan. Nah tahun 2002 mereka pisah dari ABRI dengan Tap MPR 6 2000 sama Undang-Undang 2 tahun 2002 gitu kan. Itu setelah 40 tahun gabung sama ABRI gitu. Akhirnya mereka menjadi lembaga super power, jadi penyelidik dan penyidik tunggal, itu pasal 1 KUHP. Jadi penjaga Kamtipmas, penegak hukum, penjaga pelindung masyarakat itu pasal 2, punya wewenang lidik, sidik, tangkap, tahan, geledah, sita, periksa itu pasal 1 KUHP, punya wewenang awas, cegah, koordinir, beri izin, rekiden itu pasal 15, dan mereka punya wewenang diskresi, yaitu bertindak menurut penilaiannya sendiri, itu pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Polisi, Polri. Jadi kalau mereka terbentuk seperti ini, ya itu wajar gue bilang gitu kan. Cuman memang mereka nggak terlalu absolut karena masih diimbangi sama adanya TNI sebagai kekuatan militer sama jaksa sebagai penegak hukum. Tapi pelan-pelan organisasi itu makin besar terus gitu loh. Kewenangannya makin nambah dan tanpa sadar itu jadi masalah baru di internal Polri. Ya biasalah ada sikut-sikut, gesek-gesek, makan-makan gitu kan. Nah sekarang gue mau bicara mengenai tugas wewenang ya, tugas wewenang tadi. Jadi dalam melaksanakan tugasnya seringkali terjadi konflik kepentingan antara jadi penegak hukum, pelindung masyarakat, sama penjaga Kamtipmas. Belum lagi mereka itu terseret-seret jadi alat politik dengan pasal 11 ayat 1 di mana Kapolri itu diangkat sama presiden dan dipilih sama DPR gitu. Jadi mau nggak mau lah itu sedikit banyak ke bawah. Contohnya gini lah, seorang polisi saat dia mau menangkap seseorang karena ada pidana gitu, ternyata orang itu adalah anaknya orang-orang yang punya berpengaruh dan punya masa banyak gitu kan, atau ternyata orang itu dilindungi sama komunitasnya misalnya di kampung narkoba, akhirnya mereka harus kompromi karena kalau enggak fungsi penegakan hukumnya itu akan bertabrakan sama fungsi menjaga Kamtipmas, suasana jadi resah, terjadi keributan, perlawanan, dan itu seringkali terutama di tingkat polsek sama polres itu jadi masalah. Nah terus kita bicara mengenai konflik antara kepentingan dia sebagai profesi Polri sama kepentingan dia sebagai pribadi gitu kan. Sementara dia harus menjalankan tugas dan wewenangnya, dia juga harus mikirin karirnya, keuangannya, keluarganya, belum lagi nanti ada godaan-godaan perempuan lah, narkoba lah, jabatan-jabatan lah. Makanya banyak yang akhirnya tergelincir walaupun jauh lebih banyak yang bisa bertahan gitu. Dan yang tergelincir tadi jadi oknum. Ya tadi dia meras lah, pungli lah, ngatur-ngatur perkara lah, punya perempuan, main narkoba segala macam lah. Nah mungkin itu yang diributkan sama PDIP, jadi backing partai misalnya gitu kan. Cuman pertanyaannya kemana aja PDIP? Kenapa baru bunyi setelah pisah sama Pak Jokowi? Waktu sama Pak Jokowi kok nggak pernah bunyi? Gitu loh maksud gue. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja.